Kemudian peran daripada pimpinan kualitas, ya, mana pimpinan dalam TKM ini merupakan seseorang yang bisa mengilhami, ya, dengan sarana yang ada, ya, kapabilitas yang mumpuni atau mencukupi untuk mempengaruhi kelompok individu untuk mau menjadi pengikut dalam pencapaian tujuan organisasi. Maka kunci, ya, jadi dari penelitian diketahui kunci daripada kepemimpinan dalam manajemen kualitas yang berhasil ini adalah yang pertama adanya atensi melalui visi, kemudian arti melalui komunikasi. Jadi kalau nggak paham tentang suatu visi atau misinya, maka dikomunikasikan supaya paham artinya. Kemudian trust through positioning atau kepercayaan lewat positioning, lalu confidence through respect atau kepercayaan, ya, lewat melalui respect atau penghargaan, ya. Kemudian ada juga 7 kualitas yang 7 kualitas yang diidentifikasi dari pimpinan yang berhasil. Itu pertama adanya visi, ya. Kalau entrepreneur yang bagus itu punya sangat menginspirasi, ya, atau sangat mengilhami dan punya visi ke depan, ya, visi jauh ke depan yang kemudian di share dengan bawahnya, ya. Tapi yang membedakan dengan pimpinan, ya, dalam ini adalah pemimpin daripada kualitas ini adalah di samping mereka punya visi yang jelas, yang mana mereka juga bisa mentransform, gitu, mentransformasikan hal ini ke ke masing-masing orang, ya. Jadi mentransformasi dari transaksional administrator atau administrator transaksi, atau gampangnya adalah dari administrasi, ya, menjadi transformational leader atau pimpinan transformasi, seperti itu, ya. Jadi dari administrator transaksi menjadi pemimpin transformasi. Kemudian keberanian atau courage ini juga perlu dimiliki oleh seorang pemimpin kualitas, yang mana ini kata Winston Churchill, ya, maka value atau nilai itu merupakan hal yang sangat utama, ya, kan? Karena setiap orang bergantung kepadanya, ya, seperti itu. Maka keberanian terkait dengan kemampuan atau keinginan untuk mengambil risiko, ya, dalam rangka mencapai tujuannya, dan ini mengindikasikan kualitas keberaniannya. Ya, setiap komitmen yang dibuat oleh pemimpin dan setiap tindakannya itu akan membawa risiko. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Kata Zig Ziglar, dengan integritas maka kamu tidak perlu takut apapun, karena kamu tidak punya sesuatu yang disembunyikan, gitu. Dengan integritas kalian akan melakukan hal yang benar dan kalian tidak akan salah, gitu, seperti itu, ya. Nah, jantung daripada integritas ini adalah kepercayaan. Jadi integritas ini akan perlu seorang itu bisa dianggap berintegritas ketika dia menyampaikan hal yang bisa dipercaya pada siapapun, ya.
Kemudian kerendahan hatian atau humility, ya. Kata Larry Bossidy, kerendahan hati ini akan memberikan hasil, ya, di mana ini adalah kualitas daripada kesederhanaan, ya. Maka kualitas kepemimpinan ini daripada kerendahan hati ini adalah di mana seorang pemimpin bisa kuat, dan sangat menentukan. Di samping pada saat yang sama adalah rendah hati. Di sini tidak akan membuat pemimpin menjadi lebih lemah, ya, atau menjadi nggak jelas gitu, ya. Karena harus punya kepercayaan diri, ya, dan juga kepedulian, ya, yang diperlukan untuk menghargai nilai yang dipunya oleh orang lain tanpa khawatir disalahkan, gitu, seperti itu, ya. Kemudian hal lain yang harus dipunya oleh pemimpin ini adalah perencanaan strategis, ya, dimana kata Henry Mintzberg, ya, maka strategi ini bukanlah konsekuensi daripada perencanaan, tapi sebaliknya, justru dia adalah titik awal, ya, dari perencanaan. Maka tanpa perencanaan strategis, maka pemimpin tidak bisa membayangkan atau memimpikan keberhasilannya, karena dia punya kemampuan untuk melihat masa depan, kemudian mengantisipasi hal-hal perubahan yang terjadi pada industri dan pasar, ya, dengan presisi, ya, dengan presisi. Nah, antisipasi dalam terhadap pasar ini merupakan kunci yang harus dipunyai, ya, harus dilatih oleh dan sedikit sekali yang melakukan ini, ya, pemimpin organisasi. Nah, tapi hal inilah yang akan membuat perusahaannya bertahan sampai akhir, ya. Dan ini akan memberikan kelebihan, yaitu dia akan bisa menjadi yang pertama dalam pasar. Kemudian fokus. Jadi kata Jack Canfield ini, orang yang berhasil ini menjaga tujuan positif dalam hidupnya. Nah, apapun yang terjadi di sekitarnya, maka dia tetap fokus pada keberhasilan di masa lalu dibandingkan dengan kegagalan di masa lalu. Kemudian di setiap langkah berikutnya itu akan membawanya lebih dekat ke rumah, ya, atau ke tujuan awalnya dibandingkan dengan gangguan-gangguan yang lain yang hadir dalam kehidupannya. Nah, maka pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk membawa apapun yang diperlukan, ya. Kemudian memastikan fokus, ya, dari setiap bawahannya, kemudian membuat waktunya itu seproduktif mungkin, ya, untuk untuk melakukan sesuatu yang berguna, ya. Kemudian kualitas pemimpin yang lain adalah cooperation atau kerjasama, ya. Di mana kata Napoleon Hill, jika imajinasi itu tidak membawa mereka memahami, ya, atau jika imajinasi membawa mereka untuk memahami kecepatan orang untuk mengakses apa yang mereka butuhkan, maka pada saat yang mereka perlukan, gitu. Jadi jika imajinasi memimpin atau membawa seorang untuk memahami kecepatan orang untuk memperoleh apa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka, maka
sehingga mereka tidak melakukan apapun. Artinya kalau seorang ini paham arahnya mau kemana, maka mereka tidak perlu melakukan apapun gitu. Karena semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu. Nah, kemampuan untuk membuat orang bekerja sama, ya, ini merupakan hal yang penting untuk kesuksesan, ya. Baik, kemudian apa sih keuntungan daripada TGM, ya? Jadi banyak sekali keuntungannya. Yang pertama adalah mengurangi biaya, ya. Jika kita menerapkannya secara konsisten setiap saat, nah, maka akhirnya akan mengurangi biaya, terutama atau khususnya di area-area yang sampah, ya, scrapping, yang barang-barang yang tidak bermanfaat, atau di recovery and on-site processing, ya. Dan juga akan mengurangi warranty cost atau biaya jaminan gitu. Jadi warranty itu kan segel gitu, ya. Jadi kalau misalnya ini garansi biaya garansi, ya, seperti itu. Kemudian keuntungan yang lain adalah customer satisfaction, ya. Jadi karena perusahaan ini menawarkan produk dan jasa yang lebih baik, ya, dan hubungan dengan customer-nya itu cukup efektif, maka seharusnya itu akan mengurangi komplain atau keluhan daripada pelanggan. Yang mana semakin sedikit keluhan, maka itu berarti sumber daya yang dipakai untuk customer service, ya, itu bisa dikurangi. Itu keuntungan kedua tadi, yaitu kepuasan pelanggan. Keuntungan ketiga adalah mengurangi defect, ya, di mana TGM ini menekankan pada perbaikan kualitas di proses, ya. Di mana pengurangan defect ini tidak hanya mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan, tapi juga akan mengurangi kebutuhan dari tim atau personil untuk pengendalian kualitas, ya. Kemudian keuntungan lain adalah moral, ya. Jadi dengan keberhasilan TGM ini, maka secara khusus partisipasi dari masing-masing orang, ya, dengan partisipasi dari masing-masing orang ini, maka diharapkan akan meningkatkan moral pegawai secara signifikan, ya. Dan juga mengurangi pegawai yang keluar, sehingga biaya untuk meng-hiring, ya, untuk merekrut dan melatih pegawai baru itu bisa dikurangi, ya, seperti itu. Kemudian implementasi langkah TGM, ya. Oke. Jadi syaratnya ini sebenarnya syarat ini masing-masing tergantung perusahaan, ya, tergantung organisasi, ya, termasuk sejarahnya, kemudian kebutuhannya, kemudian suatu event atau peristiwa, ya, dan juga kualitas dari kehidupan, kualitas daripada kehidupan, kualitas pekerjaan, daripada pegawai itu, gitu. Dan ini tadi syarat sebelum kita lakukan implementasi daripada TGM. Jadi syarat-syarat ini itu masing-masing organisasi itu punya berbeda-beda, ya. Kemudian
jika organisasi ini mempunyai track record yang baik dalam kepedulian lingkungan dan juga mampu terbukti mampu untuk mengubah operasinya saat diperlukan secara efektif, maka TGM akan mudah untuk diimplementasikan, ya. Dan manajemen audit atau audit manajemen ini merupakan suatu alat evaluasi yang bagus untuk mengenali, ya, tingkat operasi daripada suatu organisasi dan juga area yang memerlukan perubahan, ya, seperti itu. Dan ini kita bisa melihat langkah-langkah implementasi daripada 3M ini, ya. Di sini ada komitmen daripada pegawai, kemudian budaya, peningkatan kualitas, kemudian perbaikan terus-menerus di prosesnya, juga ada kooperasi dari pegawai atau kerjasama dari pegawai, lalu kebutuhan fokus pada customer atau pelanggan, lalu kendali yang efektif, ya, yang efektif. Oke. Dan kita masuk pada pilar TGM, pilar TGM.